setting alat GPR menggunakan GSSI 3200 MLF untuk low frekuensi dengan settingan 20 MHz. Alatnya kurang lebih seperti ini. Nah, pertama-tama kita siapkan transmitter dan receiver. Ada dua. Yang ini transmitter, yang itu receiver. Dan antenanya dipasang pertama-tama. Nah, setelah memasang antena, kita pasang kabel yang ini, sambungan dari transmitter ke receiver kabelnya. Lalu kemudian jarak antara transmitter ke receiver itu untuk setelan 20 MHz itu harus 2,5 meter. Dan kemudian antena yang ini ditarik sampai pol. Nah, masing-masing nanti dari setelan itu berbeda settingannya. Nah, setelah antena terpasang, setelah kabel terpasang, lalu kemudian kita pasangkan kabel ke monitor. Nah, ini monitornya, lalu ini baterainya. Kita siapkan baterainya, dan ini baterai untuk di transmitter. Nah, setelah semua sudah siap, antena sudah terpasang, tongkat pegangan, baterai sudah terpasang di transmitter dan juga di baterai monitor, kabel-kabel sudah terpasang. Untuk pertama kali menyalakan, kita nyalakan dulu transmitternya. Nah, setelah dipastikan berkedip seperti ini, baru nyalakan monitornya. Nah, untuk running dengan setelan antena MLF ini, kita pilih menunya yang TeraSearch. Ada utility scan, geologi, dan lain-lain. Untuk aturan ini kita menggunakan TeraSearch. Kita siapkan pengaturannya. Nah, di radar lihat. Di rate-nya di 12 kHz. Lalu mode yang akan kita mulai pada saat ini adalah mode time, dan ini ada beberapa mode time, wheel, dan juga point. Nah, kebetulan yang sekarang akan kita gunakan yaitu mode time. Mode time nanti pengaturan yang di scan. Nah, untuk di sampelnya di 1024, formatnya 16 bit. Range-nya kita menggunakan NS, ukurannya di 1675 atau sampai 1700. Nah, idealnya memang di buku panduannya itu di 1500, namun kita yang jadi kejaran kita adalah 70 meter, maka yang digunakan adalah 1675 atau 1700. Lalu di elektriknya di 9, rate-nya di 8, terus scan per unitnya 20, dan kemudian gainnya seperti ini. Lalu di position seperti ini, lalu kemudian di filternya. Untuk setelan di 20 MHz, LPIR nya 40, HPIR nya 5, dan kemudian stacking kita bisa menggunakan 0 atau 1. Selebihnya nanti kita tinggal running. Nah, ini tampilan displaynya seperti ini. Kita tunjuk sinyal, kurang lebihnya seperti itu. Mari kita praktek. Cara kerja mode time kurang lebihnya seperti ini. Diangkat pelan-pelan sekitar beberapa senti dari tanah.
dan berjalan sejajar. Nah, dan jangan lupa jarak antara transmitter dan receiver itu 2,5 meter untuk setelan 20 mm. Jadi antena MLF ini bisa beberapa menggunakan setelan 20 mHz, 16 mHz, 35, kemudian sampai 80 mHz. Nah, untuk 20 mHz ini antenanya kurang lebih seperti ini setelan. Antena yang silver dipasang dan kemudian dipanjangkan. Dan jangan lupa di antara antena depan dan antena belakang ini area harus clear, tidak boleh ada aktivitas orang, lalu tidak boleh ada apa namanya yang menggunakan radio karena itu akan mengganggu sinyal. Nah, ini adalah cara kerja GPR atau ground penetrating radar, atau biasa juga disebut dengan georadar. Nah, itu adalah salah satu metode dari geofisika, kurang lebihnya seperti itu. Pada prinsipnya georadar itu bekerja untuk mendeteksi atau seperti kurang lebihnya scan bawah tanah. Jadi nanti di monitor akan terlihat lapisan-lapisan di bawah tanah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Manto, sekarang lagi survei GPR MLF multiple low frequency bersama Kang Tiga. seperti yang tadi disampaikan bahwa GPR ini adalah salah satu metode geofisika. Nah, kebetulan saya didampingi oleh geofisisnya bernama Yanto, Rizky Nuryanto. Halo bro. Nah, lulusan UPN, dia geofisika. Nah, kita langsung tanya ke ahlinya. Sebenarnya GPR ini seperti apa sih, Mang Ente? Jadi GPR ini intinya dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi ada dua buah antena. Yang pertama antena pemancar dan yang kedua antena receiver. Receiver dan transmitter ya, yang biasa kita kenal itu. Lalu di geofisika itu sendiri selain GPR apa aja? Banyak mas metodenya. Jadi kayak gelombang seismik itu ada seismik refleksi sama mikroseismik. SBP juga masuk, bukan? SBP termasuk ya. ke gelombang seismik. Sub-bottom profiling ya. Nah, itu termasuknya dalam shallow seismik. Jadi seismik dangkal, metode refleksi. Nah, si GPR ini sendiri dia itu kegunaannya untuk apa? Kalau kegunaan GPR itu bermacam-macam. Paling sering itu buat pendeteksi utilitas ya. Apa namanya, existing ini di bawah permukaan seperti pipa ataupun paralon ataupun kabel yang berada di bawah sana. Bisa juga buat survei ini survei batu bara bisa, cuman tapi hasilnya harus diikat dengan Data pembanding lain ya, ya. kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Yanto bahwa salah satu kegunaan GPR adalah untuk survei utilitas. Nah, kalau untuk survei utilitas antenanya beda lagi yang dangkal. Itu ada banyak antena 270, 400, lalu kemudian ada 350 yang baru itu, lalu kemudian ada juga yang 500, ada sampai yang frekuensi semakin tinggi itu semakin dangkal, frekuensi semakin rendah maka itu semakin dalam, kurang lebihnya seperti itu. Yang kita gunakan sekarang 3200, seri 3200 dengan di setting di 20 MHz, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti
next time kita coba praktek yang dangkal, entah itu 270 atau 400 atau juga 350. Kita akan coba nanti Next project ya kan? next project, sekalian project. Ya, sekarang kita sedang berada di Kalimantan Selatan. Kita untuk survei lapisan tanah seperti apa strukturnya dan lain-lain. Dan ini posisinya di tengah-tengah hutan. Jauh dari keramaian, dan kita menempuh waktu ke sini dari base camp itu kurang lebih sekitar 50 sampai 55 km. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga, metode yang ini kita menggunakan metode time. Jadi ada beberapa mode dari frekuensi yang ini, time, point, dan juga wheel. Yang sering saya pribadi gunakan adalah point dan time ini. Kalau yang untuk frekuensi yang rendah, frekuensi yang tinggi itu, yang dangkal itu, saya seringnya pakai wheel. Jadi ada rodanya di belakang, kurang lebihnya seperti itu. Hari ini kita ditemani pekerjaan ini oleh Mas Umar dan Mas Ahmad. Mas Ahmad ini orang Kota Baru, Mas Umar orang mana? Mas Umar orang Kalimantan juga, orang Angsana. Dan juga ada Bang Tobi dari Geofisika juga, sama Geofisika ITB. Di seputar dunia geofisika ya seperti inilah. Salah satunya dengan GPR atau yang biasa dikenal juga georadar. Ya kurang lebihnya seperti itu. Harusnya sih idealnya itu monitor pakai kayak gendongan tas. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari akuisisi data GPR menggunakan antena MLF dengan frekuensi 20 MHz. Nah, data ini nanti tentunya akan diproses lanjut oleh tim olah data. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian jika monitor tidak tersambung dengan antena, maka nanti dia tidak akan ada indikator sinyal seperti ini, artinya sinyalnya tidak ada dan ini menjadi blank. Nah, kalau sudah tersambung dengan antena, maka ini sudah ada indikator sinyal, dan itu pun menjadi penanda bahwa jika antena tidak terpasang dengan benar, nah nanti akan seperti ini. Dan ini menjadi blank, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini menggunakan monitornya, ini menggunakan GSSI juga, serinya yaitu SIR 3000. Ada yang lebih canggih lagi, yang lebih bagus lagi dari ini adalah SIR 4000. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu setting dan juga cara kerja GPR dengan menggunakan antena 3200 multi low frekuensi dengan setting di 20 MHz. Saya ulangi lagi bahwa yang seri 3200 GSSI seri 3200 multi low frekuensi ini bisa di set beberapa beberapa frekuensi. Ada yang dari 16 sampai 80 MHz. Dan yang sekarang kita gunakan adalah 20 MHz. Kurang lebih. Dan untuk alatnya sendiri banyak beragam. Pada saat ini kita menggunakan yang GSSI, merek GSSI, dia buatan Amerika.
Selain dari GSSI juga ada Subeko, ada juga Mala, ada juga apa lagi ya, banyak lah. Teman-teman bisa searching alat GPR, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di praktek GPR ataupun metode geofisika yang lainnya. Sehat selalu, bahagia selalu, semoga bermanfaat, semoga terhibur, kurang lebihnya seperti itu. Salam olahraga.